Bagaimana cara agar kolbu seger kembali, ya, dia kemudian on lagi, gitu ya, sehingga bisa menikmati. Mudah sekali. Kalau jenisnya barang-barang elektronik, dia punya baterai, diapain? Dicasnya kemana? Ke hidung atau ke colokan itu? Colokan itu, ya, nggak ke hidung ya. Nah, kita ini salah colok biasanya. Kolbu itu nggak akan seger dengan kajian fikih. Kolbu itu seger dengan kajian zikrullah. Tapi amal akan bagus kalau belajarnya fikih. Nah, jadi ada orang belajar fikih tapi isinya pembid'ahan. Ini bid'ah, ini salah. Akhirnya kolbunya ternodai oleh ngeremehin orang, nyalahin orang. Nggak jadi tazkiyatun nufus. Di Quran kan jelas, ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung yang mensucikannya. Ayatnya banyak, ya, ada berapa ayat, ada 2 macam itu. Nah, kalau yang satu lagi itu misalnya wa dzakara asma rabbih fa shalla. Misalnya itu. Ternyata sholat yang nikmat itu bukan yang sholat dulu baru zikir, tapi zikir dulu baru sholat. Coba lihat teksnya, detail, gak usah pakai terjemah-terjemah yang aneh-aneh, harfiahkan aja dulu. Wa dzakara asma rabbih, dan menyebut nama Rabbnya. Nama Rabb kita siapa? Pencipta kita siapa? Allah. Allah. Udah itu, berarti zikir nyebut nama Allah gak bid'ah. Terus kenapa ada orang yang membid'ahkan zikir Allah? Allah nggak connect ya. Oh, Nabi nggak pernah. Emang ente tahu? Berarti kurang ngeh aja. Ayat pertama turun, Iqra bismi rabbik, nama Rabbmu. Yang kedua, wa rabbaka fakabbir. Yang ketiga, wazkurisma rabbika wa tabattal ilatila. Surat Al-Muzammil. Jelas perintahnya menyebut, membaca, mengulang-ulang nama Rabbmu. Dan nama Allah itu, ya Allah itu sendiri, Allah. Maka setelah kami memperhatikan tafsir-tafsir yang zaman-zaman ulama salafus saleh sampai zaman sekarang, ternyata zikir pertama Nabi itu adalah menyebut nama Allah aja. Allah, Allah, pakai kalbu. Allah, dalam hati aja. Allah. Ya. Boleh nggak? Ya boleh. Ini perintahnya jelas kok. Walaupun ada 1000 ustadz melarang mengatakan bid'ah. Ya. Ada 1000 kiai bilang zikir Allah Allah bid'ah. Itu dia lagi nggak tahu ayat aja, bukan dia jahil. Emang dikit iya gitu ya. Udah jelas ayatnya. Iqra bismi rabbik. Sebut, baca nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah. Surat Al-Muzammil ayat 8. Wazkurisma rabbik. Sebut nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah, Allah, Allah. Udah gitu zikirnya. Cuma ada tekniknya. Kalau coba-coba sendiri nggak ada efeknya. Kalau kita latihan fisik sendiri, latihan silat sendiri kan nggak ada efeknya. Malah capek. Latihannya itu ada prosesnya. Nah, nanti kalau mau, katanya ada ruangan khusus ya. Kita di hari apa gitu, nanti pengurus koordinasi aja. Jangan sampai kemudian kita sudah pindah alam baru ketemu zikir itu. Ya. Berdebat antara 2 imam, Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Taimiyah nggak boleh zikir Allah Allah. Kata Ibnu Athaillah, ini ayatnya jelas kok. Debatlah mereka. Ibnu Athaillah sudah senior, sudah tua, sudah paham banyak. Ibnu Taimiyah mengatakan, saya nggak ketemu tuh Nabi itu zikir Allah 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 di zaman Ibnu Athaillah. Bukankah ada hadis Nabi? La taqumu sa'ata la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Hadis sahih Muslim, tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang baca kalimat Allah Allah. Jadi antum cari guru ahli zikir Allah Allah. Nafas naiknya Allah, nafas turunnya nyebut nama Allah. Cari orang itu, dia adalah sumber baterai kita di situ.
Cas sama dia. Orang ini kalau terima kita, insya Allah setiap ketemu beliau kita dicas. Tapi kalau jauh dari dia, ya mati sudah ya. Gak bisa bergerak itu kolbu, gak hidup, gak bisa nelfon dia nanti ya. Maka sholat itu disebut sholat karena di dalam sholat itu ada koneksi kepada Allah. Tapi pulsanya adalah wa zakaras marabbihi fasalla. Sebut dulu namanya, itulah pulsanya kolbu, energinya kolbu, baterainya kolbu itu nyebut nama Allah. Semakin banyak orang menyebut kolbu itu kan luas, dia luas sekali. Jangan remehkan kolbu kita. Kolbu kita gak kenyang dengan zikir 100, gak kenyang, dikit itu. Nabi cuma nyontohin doang 100. Nabi kata Aisyah zikir setiap nafas, setiap saat, gak pernah lupa, 1 detik pun Rasulullah tidak pernah lupa. Waktu kemarin kita safar, traveling, melihat kebesaran Allah, kita mampir di salah satu menapak tilas silsilah zikir Imam Ubaidillah Ahrari. Ubaidillah Ahrari di Bukhara Samarkand ya. Antara Bukhara Samarkand itu sebenarnya masih Bukhara, menjelang kita ke Samarkand. Imam Ubaidillah Ahrari ini langsung berguru ke Imam Bahauddin Shah Naqsyaband. Disebutkan oleh Imam Amin Al-Qurdi, Syekh Amin Al-Qurdi, bahwa Imam Ubaidillah Ahrari ini tidak pernah lupa kepada Allah sesaat pun. Kecuali sekali waktu dia masih muda, sendalnya itu nyemplung masuk ke, kalau ada tanah kena air itu apa namanya, becek-becek gitu ya. Terus tiba-tiba ada gerobak lewat di pasar, sehingga terbenam, dan dia berteriak, sendalku. Dulu kan sendal mahal, ya nggak kayak sekarang ya, 5.000 dapat sendal kaki. Dulu enggak. Saat beliau teriak mengenai sendalnya, dia lupa kepada Allah sesaat itu aja, dan itu yang bikin beliau tobat sampai saat beliau wafat. Jadi beliau lupa sesaat itu yang bikinnya nangis. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Rabbmu dalam dirimu. Lalu di ujung ayat wala takum minal ghafilin, jangan kamu jadi orang yang lalai walaupun sesaat. Dan kita bersaat-saat soalnya. Wajar sholatnya gak khusyuk ya kan? Wajar. Orang tambah banyak zikir di luar sholat, tambah mantap sholatnya. Itu wa zakarasma rabbihi fasalla. Dia zikir di luar sholat, tambah banyak, tambah khusyuk dalam sholatnya. Jadi mau belajar 1000 ilmu zikir, 1000 tarekat, 1000 mursyid, 1000 kiai, tapi kalau nggak diamalin nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Mending satu guru tapi diamalin, jadi itu ya. Guru saya ada salah seorang di Sumatera Barat, itu zikirnya dia amalannya satu itu aja, zikir Allah udah ya, la ilaha illallah udah 2 aja udah. Tapi tajamnya bukan main. Kita datang duduk sebentar itu ngecas langsung full ya, sampai kadang-kadang nggak kuat untuk menahannya lagi, tumpah ruah sudah ya. Ada orang begitu. Nah, dapat di mana? Misalnya surah Al-Fajr, wadkhuli fi ibadi, itu perintah untuk mencas kolbu. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, bukan hamba-hamba dunia. Apa kata Nabi? Ta'iba abdud dinar, sungguh lelah hamba-hamba fulus. Kalau ditambah lagi, sungguh lelah hamba-hamba popularitas. Ini ada orang nggak senang sama kita, setiap kali kita tampil dia bilang, wah itu mau pengen popularitas. Hati-hati, kita itu nilai orang negatif. Sebenarnya negatif itu ada di sini, ada di kepala kita. Apa kata Imam Sya'rani? Jika kamu melihat ada seorang laki-laki jalanan perempuan, terus kamu mengatakan ini orang pacaran nih. Oh, kayaknya udah macam-macam nih kerjaannya nih.
Itu sebenarnya yang kotor adalah kacamata batinmu. Karena kamu suka melakukan itu. Kamu gak tobat dari dosa-dosa kekotoran, kekejian kolbumu. Sehingga kalau memandang orang, siapa tahu itu orang belum nikah. Atau siapa tahu orangnya udah tobat. Kita nggak tahu. Jadi jangan-jangan kita yang senang popularitas. Nuduh orang senang popularitas. Kan senang banyak hari ini ya. Banyak nuduh-nuduh orang ya. Nuduh orang jahil, kita ternyata yang jahil. Nuduh orang belagu, kita ternyata yang belagu. Jadi ternyata apa yang keluar dari mulut ini untuk meremehkan orang, sebenarnya itu adalah kekotoran yang keluar dari kolbu. Itu ya. Karena kolbu itu dia punya daya tampung. Maka jangan tabung kalimat-kalimat kotor. Jadi kalau kajian itu jangan cari kajian-kajian yang ngotorin kolbu, yang nyebutin zindik. Untuk apa? Bid'ah. Untuk apa? Ya? Itu ngotorin kolbu. Kajiannya kajian tazkiyatun nufus, tapi isinya nyalain orang. Tazkiyatun nufus itu ciri-cirinya sibuk dengan kesalahan diri. Bukan sibuk sama kesalahan orang, itu baru tazkiyatun nufus alias tasawuf. Ini masih nyalain orang lagi ya. Nyalahkan zikir pagi sore buat zikir pagi sore sendiri. Ya kan? Oh, Nabi nggak pernah zikir begitu. Ternyata dia buat buku sendiri, ya, tarekat baru itu. Tarekat pagi sore. Ya. Allahu Akbar. Ya. Rumah makan mentang-mentang orang Padang ya. Kita sama. Baik, jadi gimana caranya? Di surat Al-Kahf dikatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Hendaklah kamu bertahan. Nah, wasbir itu ternyata sabar itu ada yang lebih berat dari sabar menghadapi musibah, yaitu bertahan duduk bersama orang-orang soleh. Itu lebih berat. Orang kena musibah bisa sabar, orang sakit bisa bertahan, tapi orang kalau duduk sama orang soleh kadang nggak tahan. Contoh sederhana gini, waktu saya ikut zikiran di Prancis, di Paris, itu mulai dari jam 6, mereka buka itu jam 10 malam. Jam 10 itu masih terang. Kita mulai zikir jam 6 sampai jam 10 baru berhenti pas azan. Capek nggak? Enggak. Saya nggak ngerasa capek, pegel aja enggak. Kok bisa ya? Jam 6 sampai jam 10 berapa jam? 2, 3, 4 jam. Itu kali-kali pertama saya gabung sama orang, itu nggak merasakan lelah berzikir. Baru ingat di Sahih Bukhari, Mu'az bin Jabal mengatakan, Ta'al nu'min sa'atan. Ayo kamu gabung sini, kita beriman sesaat. Lalu di riwayat Imam Bukhari itu ada syarah Imam Ibnu Hajar dikatakan, apa yang dilakukan oleh Mu'az? Mu'az membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Nabi nggak pernah ngajarin begitu. Mu'az buat sendiri. Apakah Mu'az pelaku bid'ah? Enggak. Kan ini masuk ke umumnya ayat. Ayat surah Al-Ahzab, ya allazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ayat berapa tuh? 41 ya. Al-Ahzab 41. Hei orang-orang beriman, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka yang dipanggil berzikir itu siapa? Beriman. Maka ciri-ciri iman adalah zikrullah yang banyak. Ciri-ciri munafik zikrullahnya dikit. Itu sederhana toh? Cari komunitas-komunitas yang begitu, nanti kolbu kita akan full. Nah, ini kajian kita di sini, semoga nanti ada kajian zikirnya. Nanti kita buka Ratibul Haddad, ya, Ratibul Attas, nyampe di tahlil kita nikmati tahlilnya. Mau orang bilang bid'ah itu urusan dia, ya. Kalau ada orang bilang madu itu pahit, kita udah coba madunya manis. Kita masih percaya nggak ada 1000 orang bilang di luar sana madu itu loh pahit. Kita bilang apa? Kamu belum nyobain rasa madu.
Kalau kamu nyobain rasa madu, gimana rasanya? Manis. Mau dengerin orang itu atau mau ngikutin apa yang sudah kita rasakan? Karena saya sudah merasakan nikmatnya zikir berjamaah, nikmatnya zikir Allah, nikmatnya zikir la ilaha illallah, nikmatnya zikir keras la ilaha illallah. Kita nggak berani lagi bilang itu bid'ah. Oh itu ahwal syaitani, tahu dari mana? Nama kamu kali Tony. Ya, ahwal syaitani kan keadaan kan nggak mungkin, nggak mungkin. Kenapa? Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa syaitan itu punya lamam. Lamam itu kayak semacam kalau nyamuk itu punya belalai. Nah itu lamam. Malaikat juga punya. Jika orang itu tidak berzikir, maka syaitan yang nusukin jarumnya ke dalam. Tapi kalau orang itu berzikir, nyebut nama Allah, langsung syaitan yang jauh. Maka tidak mungkin bersama orang ahli zikir ada syaitan. Dalilnya jelas. Ana ma'ahum idza dzakarani, ana jalisun man dzakarani. Aku teman duduknya orang-orang yang menyebut namaku. Maka teman-teman sahabat melakukan Allah, kenapa kita belum merasakan itu? Karena kita belum nyaman, belum tahan di atas sajadah. Nanti bertahap insya Allah ya. Saya dari kemarin nanti mulu nih. Maaf Pak ya. Semoga umurnya panjang, umur kita panjang, nanti kita bisa zikir. Bertahap dulu, sabar ya, sabar. Kalau sudah siap pikirannya menerima, kolbunya untuk menerima, baru kita kasih hadiah zikrullah. Nggak ada bayar ya. Bayarnya Fatihah aja, tanda terima kasih kepada Allah, kepada guru. Nah, ini yang kita sebut ihda'us thawab, yang juga dibid'ahkan sama kawan kita tuh. Katanya apa? Kirim Fatihah bid'ah. Waktu almarhum Pak Habibie meninggal, itu ada ustadz kata teman saya, dia kirim secara ilmu akidah bid'ah untuk ngirim Fatihah. Loh, ini orang udah gagal berapa kali? Ngirim Fatihah bukan bab akidah, itu bab fikih. Kata dia apa? Secara ilmu akidah bid'ah baca apa? Tuh, Ustadz tuh. Kira-kira tanggung jawabnya dari hadapan Allah gimana tuh? Ulama salafus soleh tidak ada yang mengirim Fatihah. Imam Ibnu Qayyim salafi nggak? Salafi nggak Ibnu Qayyim? Mengatakan Fatihah kalau dikirim sampai. Jadi sekarang antum kalau baca Fatihah niatkan orang tua, teman, kawan, nyampe. Kalau enggak mati dulu kita kirimin. Ya. Mungkin sebelum nanti kita mulai untuk berpikir, kita mulai malam itu kita juga mengatakan kepada saya menyampaikan calon jamaah pikir untuk bisa memulai pikirnya itu dengan cahaya poin 40 kali. Iya. Setiap 5 waktu amalkan minimal ya Hayyu ya Qayyum. Hayyu Qayyum itu 2 nama agung disebut Ismul A'zam. Jika nama ini ada di satu ayat, ayatnya bisa menjadi pengobat. Rata-rata ayat-ayat ruqyah itu ada kalimat Hayyu Qayyum. Coba ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu juga di surah Al-Imran bagian awal. Maka Hayyu Qayyum itu jika dibacakan ke orang yang sakaratul maut, insyaallah husnul khotimah. Dibacakan ke orang yang sedang kena jin, insyaallah sembuh. Dibacakan kepada kolbu. Jadi kita lagi bacain ke kolbu itu. Bacain ke kolbu, wahai kolbu, Allah itu maha hidup, maha qayyum, maha mengurus hidupmu, maha menjamin rezekimu. Itu ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu. Nikmati bacanya pelan-pelan, jangan cuma ngejar angka. Nanti lebih dari 40 boleh, tapi kurang jangan. Lebih bagus, tapi kurang jangan. Dari mana nih bid'ah apalagi nih? Ya, yang bilang bid'ah itu nggak baca kitab Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Imam Salafi mengatakan orang zikir ya Qayyum bisa menghidupkan kolbu.
Itu Ibnu Taimiyah loh. Jadi yang bilang itu bid'ah, ente jauh dari salaf. Ya, ulama salafi dan salaf mengamalkan ini. Ya, kalau nggak percaya, ya nggak usah percayalah, ya baca aja lah ya. Baca aja bukunya ya. Buku Ibnu Taimiyah kan banyak, buku zikir kan banyak. Ada kalau kumpulan zikir Ibnu Taimiyah itu ada Al-Kalimut Thayyib, Ibnu Qayyim Al-Wabilus Shayyib dan kitab-kitab yang lain. Dan itu banyak ya. Silakan diamalkan dan rasakan efeknya setiap hari loh ya. Setiap hari 5 waktu coba disisihkan waktunya untuk menyebut nama Allah itu. Nah, ada lagi. Baik, pertanyaan yang lain. Kalau maksud juga untuk pengupahan dalam sekitarnya tinggal mau gimana dua aja. Ketika dia bisa bilang sedangkan istri Nabi aja masih cemburu, dia belum paham. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Cemburu itu nggak ada kaitannya sama madu dan dimadu. Nggak ada kaitannya. Bapak mau coba, Pak? Belajar dulu sama belakang tuh, Pak. Cemburu itu dalam bahasa Arab disebut ghairah. Ghairah, bukan gairah. Gairah bahasa Indonesia lain lagi ya. Ghairah. Ghairah ada kata ghair. Ghair itu artinya bisa dua, yang bukan atau yang selain. Maka ghair atau makna ketiga perubahan. Maka ghairah itu kondisi psikologis yang berubah karena melihat orang yang disukai berpaling ke yang lain, gitu. Itu disebut ghairah. Dan itu hal yang normal di rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman itu orang-orang Mekah itu biasa dikuasai oleh suami. Maka Aisyah ketika punya madunya itu orang-orang Ansor, orang Ansor beda lagi. Orang Ansor itu suka menguasai suami. Kata Aisyah loh ya. Apa kata Aisyah? Ke Hafsah. Hafsah, kita harus hati-hati nih sama Zainab, Ummu Salamah. Kenapa? Orang-orang Arab Madinah suka menguasai suaminya. Ya, nanti kalah sinyal kita nih. Ya. Itu terjadi dan itu normal. Nanti sudah ada buku istri-istri Rasulullah dikarang oleh Bintu Syate. Itu buku paling bagus memahami rumah tangga Rasulullah. Dan imajinasinya itu betul-betul pas. Ketika dia nulis kayak bukan buku modul tapi kayak cerita novel. Silakan cari bukunya, sudah diterjemahkan. Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya siapa? Bintu Syati. Bintu Syati ini istri dari Amin Al-Khuli, salah satu ulama di Al-Azhar. Itu jaraknya jauh. Amin Al-Khuli udah tua. Ketika jadi mahasiswi, Bintu Syati itu nulis makalah, udah ngerasa keren, tahu-tahu disalah-salahin sama dosennya nih. Selama ini dipuji-puji terus sama dosen yang lain. Ternyata ada dosen yang lain yang satu, jatuh cinta dia langsung. Nah, maka terjadilah pernikahannya. Panjang ceritanya itu. Silakan cari, nanti antum akan memahami bahwa rumah tangga Rasulullah itu sangat indah. Cemburu itu nggak ada kaitannya, nggak ada pertentangannya dengan madu dan dimadu dan memadu, Pak. Ya, kalau satu cemburu apa? Nggak ada lawannya. Suatu kali Rasulullah SAW lagi di rumah istri yang lain, ya, lagi kumpul nih sahabat. Aisyah, ya, dapat kiriman dari Ummu Salamah atau Zainab. Ada mangkok gitu ya, kiriman makanan
Lalu Aisyah ambil, tapi pura-pura jatuhin, gitu, jatuh dia pecah. Nabi marah nggak? Enggak. Nabi nggak bilang ini perempuan nggak soleh, nggak begitu. Nabi mengatakan pada sahabat-sahabatnya, kalian jangan kaget. Gharat ummukum, ibu kalian Aisyah sedang cemburu. Cemburu itu pertanda cinta kalau dia masih normal. Ya, Nabi senyum-senyum aja tuh Nabi. Ya. Sahabat akhirnya senyum-senyum juga. Tapi secara hukum fikih kita mecahin punya orang wajib ganti nggak? Nabi bilang Aisyah, walaupun kamu cemburu saya senang, tapi itu ganti. Akhirnya Aisyah ambil piring baru lagi, kirim lagi ke Ummu Salamah. Ya salam ya. Oh banyak. Jadi kalau baca bukunya Bintu Syate, kita kayak betul-betul melihat kehidupan Nabi nyata dan indah. Jadi pernak-perniknya itu betul-betul indah, nggak seperti dibayangkan oleh orientalis kayak Gibb ya, kayak Gustav Well, namanya itu Gustav Well, kata dia Rasulullah itu hypersex, kata dia Rasulullah itu maniak seks. Apa maksudnya itu ngomong begitu? Rasulullah itu kalau dapat wahyu kayak dapat ayan, itu kayaknya benci sekali sama Rasulullah ya. Sampai datang orientalis dari Jerman yang nggak rela disebut orientalis, namanya siapa? Animech ya, Animech is female ya, betul ya namanya itu. Itu ketika nulis nama judul bukunya Muhammad kayak orang beriman yang nulis. Maka ada senior saya di Usuluddin sana, itu waktu datang ke Jerman, dia berkunjung ke kuburan Animech. Dia meyakini Animech itu matinya Islam, dan lo dia kirim Fatihah. Mahasiswanya pada marah-marah. Itu kan ada tanda salibnya kan di Kristen. Apa kata dia? Kamu diem, jangan komentar. Aku meyakini Fatihah gue nyampe. Ya urusan dia deh ya. Itu bukan liberalisme, ya, nggak ada kaitannya. Itu dia membaca Islam itu salah satunya dari buku-buku Sikrimol itu. Tapi kok dikuburkan ala Kristen gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Masih ada? Oke. Ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya mengenai masalah Tuhan. Saya hari memang sudah Jazakallah. kalau kajian yang terakhir mengenai buat amal yang baik, ya seperti apa? Dan juga yang bisa sama dan ketiga saya mau musik. Nah, bagaimana nih Iya, iya. Ada rumusnya, ya, ada rumusnya. Ketika kita dapat masalah seperti itu, udah maaf-maafan tapi masih diomongin, ya. Nabi itu banyak yang ngomongin nggak? Ya. Jadi ternyata ada rumusnya. Semakin banyak yang benci kita, gunjingin kita, semakin Bapak itu terkenal. Ya, terkenal apa? Bisa terkenal baiknya, terkenal buruknya, bisa juga. Tergantung. Ketika Abu Jahal gosipin Nabi, Nabi langsung terkenal. Orang yang dengar kan gak langsung percaya. Wah, gue cek dulu deh, gitu. Pas dicek, ternyata beda. Ketika Nabi sudah wafat, Nabi pun masih digosipin orang. Apa kata seseorang tabi'in kepada Anas? Ya Anas, Muhammad tuh mukanya serem ya. Apa kata Anas? Enggak, mukanya kayak rembulan. Kalau dipandang tambah cinta. Gitu. Dan saya baru dapat ilmu ini tahun lalu. Jadi ketika saya pulang kampung, kawan-kawan saya cerita, kamu digosipin loh di grup, kamu disebut manhajnya sesat gitu. Dokter dibilang sesat loh ya.
orang ngaji hadis berbelasan tahun bilang sesat. Saya jadi kayak senyum aja dan ada rasa bahagia. Bahagia apa? Percaya atau tidak? Saya baru paham hadis Nabi bahwa kalau orang bunjingin orang lain itu amalnya pindah ke orang itu. Dan saya merasakan saat itu kebaikan-kebaikan mereka, energi baiknya itu pindah ke saya. Jadi kita merasa tambah pede, tambah seneng, ada kebahagiaan yang berlipat. Berapa orang di grup situ yang ngomongin saya, segitulah powernya yang beralih. Baru tahu tahun lalu. Padahal tahu hadisnya udah belasan tahun lalu. Tapi kita baru nyadar. Jadi teman-teman semua, kalau ada orang gosipin kita di dunia nyata ataupun dunia maya, bukan Luna Maya loh ya, itu adalah anugerah, powernya pindah, happinessnya pindah. Jadi jangan pernah sedih. Jadi kalau Bapak Mas ini diomongin sama teman di luar sana, santai aja, dia lagi mindahin energi sama kita, ya. Nggak perlu beramal banyak, tapi energi kita jadi banyak. Nggak perlu ngecas lama-lama, dengan mereka omongin jadi kuat. Makanya sederhananya gini, kalau antum melihat kajian Ustadz Adi, Ustadz Abdul Somad, itu banyak yang hujat nggak di dunia maya? Banyak, tapi dengan banyak yang hujat tambah banyak yang suka. Orang kan ketika dihujat, wah, pengen dengerin aslinya nih, gimana nih? Pas didengerin, nggak ada tuh, gitu. Tambah cinta. Maka ini rumusnya, semakin banyak yang membicarakan keburukanmu, kamu semakin terkenal. Ya, tapi Abdul Aziz terkenal dengan keburukannya. Masih ingat gak? Yang mengatakan, ya, tahu ya, yang di Win Jogja, sayang sekali. Dia itu redaksinya harus benerin. Seharusnya dia mengatakan pergaulan bebas itu bisa diatasi dengan pandangan Syahrul, cuma sayangnya, nah itu dia mengatakan cuma sayangnya itu belum cocok untuk negeri Indonesia dengan tradisi keislaman Indonesia. Aman dia sudah. Tapi dia kan pengen terkenal. Wallahu alam ya, saya yakin sebenarnya dia lebih pintar dari Syahrul. Orang teman-teman pesantren kok. Syahrul tamatan mana? Tamatan arsitek, muhandis, bahasa Arab insinyur. Lebih pintar yang jago bahasa Arab lah, yang nyantai udah lama. Jadi kadang-kadang di dunia kampus itu ada tren-tren yang kadang-kadang nggak pada tempatnya ya. Ada 5 menit lagi, kalau mau tanya. Mungkin pertanyaan terakhir. Saya Pak tanya Pak Ustaz, bagaimana kaitannya zikir itu awal pintu rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'ah al-Basriyah, murid dari Rabi'ah al-Adawiyah, biasanya perempuan itu paling galau masalah rezeki. Mohon maaf ya, benar nggak? Laki-laki paling santai. Perempuan itu paling cemas, nanti gimana, nanti bayarannya gimana, cicilannya gimana. Kalau antum belum tahu. Kelas SD. Biar cepat. Itu paling galau. Tapi Rabi'ah al-Basriyah, dia kemudian baca ayat surat Zariyat sampai di ayat wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu Allah menyimpan rezeki-rezekimu dan apapun yang dijanjikan untukmu. Dia baca berulang-ulang. Ternyata rezeki kita sudah dicatat di sono, sudah dijamin. Apa ajaibnya? Rezekinya di langit, tapi kok munculnya di bumi gitu. Nah itu keajaiban rezeki. Akhirnya kata Rabi' al-Basriyah,
Semenjak aku baca ayat ini, aku tidak pernah lagi galau masalah rezeki. Galau masalah rezeki. Yang galau masalah rezekinya, berarti ayat ini belum betul-betul dia pahami. Pasti kita semua iman sama ayat, benar? Ya, kita iman semua nggak? Kita iman semua sama ayat ini. Cuma kita belum betul paham ayat ini. Cuma tahu terjemahnya, di langit ada rezekimu, tapi nggak paham. Langit itu dimulainya dari mana, Pak? Semua yang di atas bumi langsung disebut langit. Maka sebenarnya sejengkal aja ini sudah disebut langit dunia sampai ke atas sana. Berarti rezeki kita semak kita jalan aja menjemput sudah ketemu. Jadi rezeki itu kalau dia tidur aja datang. Apalagi dia bangun. Maka ada rumus yang ketiga nih. Kita kasih rumus-rumus saja. Rizki itu ada kalanya engkau mencarinya atau engkau dicari. Nah, kajian ini besok pagi kita bahas di Al-Hikam. Al-Hikam kedua, bab tajrid dan asbab di MRBJ. Ya, pada subuh insya Allah kalau umur kita panjang, dilancarkan Allah, nanti kita kajian. Bagaimana cara memahami rizki. Rizki yang datang sendiri itu gimana caranya gitu. Ya, jadi rezeki itu sederhana Pak, dia turunnya sama zet. Seberapa banyak intensitas menjemputnya, itulah yang disebut nasib. Nasib itu bahasa Arab artinya bagian. Jadi nasib itu bukan nunggu, nasib itu adalah usaha. Nasib itu, takdir itu bukan hanya saya diam, bukan. Takdir itu semua yang terjadi pada kita, mau usaha nggak usaha itu takdir. Ya, maka kita pilih takdir mana, gitu Pak. Dan rezeki terbagi dua Pak, rezeki rohani, rezeki jasmani. Yang Bapak tanyakan itu rezeki jasmani kayaknya ya, rezeki fulus. Ada kan kaitannya? Ada. Coba lihat, kalau saya mau minum, saya baca bismillah nggak? Ini rezeki loh. Ketika saya minum itu pakai bismillah, maka kunci rohani yang ada di dalam kandungan di sini itu masuk ke dalam diri. Ini yang disebut berkah. Ini yang disebut berkah. Orang ketika jalan mencari rezeki, baca doa, dia sedang mengambil rezeki rohani plus rezeki jasmani. Nah, jadi mulai malam ini Bapak Ibu Saudara ikhwan akhwat fillah, mari ambil rezeki kita dua-duanya, jasmani dan rohani. Mohon maaf, orang sudah menikah, baca doa nggak ketika malam pertama? Baca doa, karena itu rezeki. Mohon maaf lagi nih ya. Sian nih, kalau mas saya kena terus kayaknya. Gak siapa-siapa ya, udah jam 8. Baik. Jadi kesimpulan sederhana kajian malam ini, kalbu akan tajam jika diasah. Tubuh akan kuat kalau dilatih. Maka asahlah kalbu, latihlah badan, nanti semuanya akan menjadi kuat. Nah, jangan jauh-jauh dari server rohani yang bernama Syekh, Mursyid, Ustadz yang ahli zikir, sehingga kekuatan rohani kita bisa mengakses yang sebenarnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang Abdullah bukan Abdud Dinar, hamba Allah bukan hamba fulus, hamba Allah bukan hamba terkenal, hamba Allah bukan hamba tidak terkenal. Ya, jadi carilah Allah, jangan cari popularitas, jangan cari ketidakpopuleran. Kita terserah Allah aja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.